Hai minasan konnichiwa. Ketemu lagi di video selanjutnya dari Sensei. Ini penjelasan untuk materi baru lagi. Setelah kita mempelajari tentang kegiatan sehari-hari, di sini teman-teman dipastikan sudah bisa untuk menceritakan kegiatan teman-teman sehari-hari. Kemudian setelah itu ada tentang frekuensi ya, seberapa sering teman-teman melakukan hal tersebut, melakukan kegiatan teman-teman tersebut. Hari ini kita akan mempelajari salah satu bentuk dari pola kalimat bahasa Jepang, kalimat-kalimat bahasa Jepang yang dia itu memiliki fungsi sebagai shoutai atau shoutai ya, atau bahasa Inggrisnya adalah invitation, yang dimana bahasa Indonesianya adalah undangan atau mengundang. Jadi ini adalah kalimat-kalimat ajakan sebenarnya teman-teman ya, bukan bukan disuruh bikin undangan gitu, bukan. Baik, di sini sebelum saya membahas di PowerPoint, jadi nanti saya akan bolak-balik ya. Sebelum membahas PowerPoint, saya akan membuka ini dulu. Ini adalah invitation. Nah, ini adalah Japanese for Busy People. Lesson ke-15, judulnya adalah Invitation. Teman-teman bisa buka di halaman 167. Di sini ada target dialog dengan narasi awalnya adalah Mr. Kato invites Mr. Smith to a festival in Asakusa. Artinya adalah Kato-san mengundang Sumisu-san ke festival di Asakusa. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman ada tulisannya dalam hiragana ya, tapi nggak usah pusing-pusing dengan hiragananya dulu. Kita akan lihat bawahnya, alhamdulillah ada romajinya. Jadi kita fokus ke bawah sini dulu. Kita dengarkan audionya dulu, minasan. Hai, kita dengarkan audionya ya. Unit 7, Lesson 15, Target Dialogue. スミスさん、今週の土曜日に浅草でお祭りがあります。一緒に行きませんか？いいですね。行きましょう。なんで行きましょうか？地下鉄で行きませんか？そうしましょう。どこで会いましょうか？浅草駅の改札口で会いませんか？はい。何時に会いましょうか？10時はどうですか？10時ですね。じゃあ土曜日に。今週の土曜日に浅草でお祭りがありますから、スミスさんは加藤さんと浅草に行きます。Hai,終わりました。Oke, ini adalah percakapan kedua orang ini, cukup cepat ya. Di sini ya, saya perlihatkan lagi. Ada Kato ngobrol sama Sumisu. Kato bilang, Sumisu-san, konshu no doyobi ni Asakusa de omatsuri ga arimasu. Issho ni ikimasen ka? Sini ya. Konshu no doyobi ni Asakusa de omatsuri ga arimasu. Ini kebetulan kita memang belum waktunya belajar kalimat yang ini, jadi langsung saya artikan aja. Sumisu-san, konshu no doyobi, arimasu, dari arimasu. Arimasu itu artinya ada. Ada omatsuri, festival, Asakusa de di Asakusa, konshu no doyobi ni, pada hari Sabtu minggu ini. Jadi artinya adalah Sumisu-san, ada festival loh di Asakusa pada hari Sabtu minggu ini. Issho ni ikimasen ka? Issho ni itu artinya bersama-sama. Ikimasen ka itu dari ikimas. Ikimas artinya pergi. Pergi bersama-sama. Tapi di sini ada bentuk masen ka. Ii desu ne. Oh, bagus juga tuh, gitu ya. Oke juga. Ikimashou. Ikimashou dari ikimas juga, pergi. Nande ikimashou ka? Dengan apa kita pergi? Chikatetsu de ikimasen ka? Bagaimana kalau kita pergi dengan mau nggak sih kamu kalau kita pergi dengan chikatetsu? Chikatetsu itu sebenarnya teman-teman udah belajar. Chikatetsu adalah kereta api bawah tanah. So shimashou, ayo kita lakukan itu. Ya udah, gitu aja, gitu, seperti itu ya. Doko de aimashou ka? Di mana kita
sebaiknya kita bertemu. Aimashou dari aimasu. Asakusa eki no kaisatsuguchi de aimasen ka? Aimasen dari aimasu. Mau nggak kita ketemu di kaisatsuguchi? Itu adalah pintu kereta, pintu tiket kereta. Jadi kalau misalnya mau naik kereta, teman-teman sudah beli tiket, udah masuk stasiun, udah beli tiket. Terus kalian tinggal mau ke tempatnya kereta-kereta itu parkir gitu ya teman-teman ya. Namanya peron. Di situ kalau mau masuk peron tuh ada lagi pintu. Di pintu itu teman-teman harus menunjukkan karcis. Kayak di bandara juga kan, kalau misalnya mau masuk ke ruang tunggu untuk naik pesawat, itu teman-teman harus menunjukkan tiket pesawat kalian. Nah ini sama, kaisatsuguchi adalah pintu masuk ketika kalian menunjukkan tiket karcis untuk naik kereta. Nanti kalian akan masuk ke peron, kalian tunggu di peron situ dan naik kereta di peron tersebut. Dan di sini adalah dia bilang, mau nggak ketemu, maukah Sumisu bertemu kalau kita bertemu di pintu tiketnya stasiun Asakusa. Katanya Sumisu, hai. Ya, nanji ni aimashou ka? Enaknya kita ketemu pada jam berapa? Juji wa do desu ka? Bagaimana dengan juji, jam 10. Do itu artinya bagaimana. Sumisu bilang, juji desu ne. Juji desu ne. Dia jam 10 kan? Jam 10 benar kan? Ya, seperti itu ya. Ja, kalau begitu, doyobi ni. Ja, doyobi ni. Nah, ini salam teman-teman. Ja, kalau begitu pada hari Sabtu. Seperti itu. Maksudnya sampai jumpa pada hari Sabtu. Di sini ada kalimat kesimpulan. Konshu no doyobi ni Asakusa de omatsuri ga arimasu kara, Sumisu-san wa Kato-san to Asakusa ni ikimasu. Jadi dari percakapan di sana, di atas ini, jadinya kesimpulannya adalah karena ada festival di Asakusa pada hari Sabtu Minggu ini, Sumisu pergi ke Asakusa bersama dengan Kato. Ini teman-teman sudah tahu banget ini kalimat ini. Sumisu-san wa Kato-san to Asakusa ni ikimasu. Asakusa itu Asakusa itu tempat yang sangat bagus sekali teman-teman. Silakan cari Asakusa. Ini adalah salah satu tempat wajib yang didatangi jika kalian berwisata ke Jepang, ke Tokyo terutama ya. Kalau misalnya wisatanya ke Kyoto agak jauh, kalau ke Asakusa nggak mungkin. Asakusa ini tempatnya dia adalah sebuah kuil. Dia terkenal. Asakusa nama daerah, nama kelurahan. Di sana itu terkenal dengan daerah dengan kuil yang sangat besar. Nah, dengan lampion yang sangat besar. Juga di situ tempat-tempat pembelanjaan di sekitar situ juga sangat tradisional banget. Dia banyak menjual barang-barang tradisional Jepang. Di mana di Tokyo itu kan terkenal dengan kota yang sangat maju ya, kota metropolitan gitu ya. Jadi untuk mencari daerah-daerah yang ada kesan-kesan Jepang lama itu agak susah. Nah, jadi di Asakusa ini ada kesan-kesan Jepang tradisionalnya, jadi teman-teman bisa ke sana. Silakan cari di internet, Asakusa itu bagus banget teman-teman. Sangat terkenal. Dan di dekat Asakusa ada Tokyo Skytree, jadi mungkin kalau misalnya ngelihat Asakusa pasti di belakangnya ada foto juga Tokyo Skytree. Semoga teman-teman bisa ke sana juga ya. Baik, kita ke ini, invitation. Invitation atau kalimat ajakan. Fokus kita ya. Oke. Invitation atau kalimat ajakan. Invitation sendiri dalam bahasa Jepangnya adalah shoutai. Hai, bahasa Jepangnya adalah shoutai.
Yang teman-teman lihat tadi itu sebenarnya kalimat biasa. Kalimat yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hanya ada yang berubah, teman-teman. Jadi, langsung saja ya. Pola kalimat yang pertama yang kita lihat adalah masenka. Hai, di sini ya. Masenka. Yang artinya, maukah? Nah, jadi kalimatnya itu masih sama seperti kalimat-kalimat yang kita pelajari sebelumnya, hanya bagian paling belakang, yaitu kata kerjanya yang ada mas-masnya itu kita ganti semuanya menjadi masenka. Maka artinya bukannya enggak-kah gitu, bukan, tapi artinya mau tidak. Contohnya seperti ini. Tabemas, kalau misalnya belakangnya tabemas. Tabemas, kalau kita ubah menjadi tabemasenka, ya tabemasenka ini, maka artinya adalah maukah Anda makan? Seperti itu ya. Maukah Anda makan? Terus kemudian ikimas, kalau belakangnya masunya kita ganti menjadi ikimasenka, maka artinya menjadi maukah pergi. Seperti contoh tadi ya. Ishoni asakusa ni ikimasu. Ikimas dulu ya, ikimas. Oke, asakusa ni ikimas artinya pergi ke asakusa. Ishoni ini ninya jadi satu ya. Ini satu kata aja, anggap aja satu kata ya, artinya bersama-sama. Bersama-sama ya, together. Together. Oke. Ikimas ni Ishoni asakusa ni ikimas. Kita artikan dari belakang, pergi ke asakusa bersama-sama. Ini adalah kalimat yang teman-teman sudah pelajari. Asakusa ni ikimas, pergi ke asakusa. Samarinda ni ikimas, pergi ke Samarinda. Polnes ni ikimas, pergi ke Polnes. Nah, ini sekarang kita ubah ikimasnya, kita ubah menjadi ikimasenka. Maka artinya adalah, maukah Anda pergi ke asakusa bersama-sama? Nah, ini dia lebih ke ngajak teman-teman. Jadi maukah kamu pergi ke asakusa sama-sama aku? Seperti itu ya. Mau nggak pergi ke asakusa sama-sama? Seperti itu ya. Kita lihat juga contohnya untuk tabemas. Makan. Tabemas ya. Makan apa ya enaknya ya? Bakso. Makan bakso itu apa? Bakso o tabemas. Hai, bakso tabemas. Artinya makan bakso. Makan bakso. Kita ubah bakso tabemasenka, maka artinya maukah makan bakso? Biar nggak aneh, kita tambahin ishoni di depannya boleh. Ishoni, sini ya. Ishoni bakso tabemasenka, maukah Anda makan bakso bersama-sama? Seperti itu. Satu lagi mungkin kita coba menonton film. Menonton film. Objeknya dulu film adalah eiga. Ya, karena objek jadi dikasih o. Terus menonton adalah mimas. Hai. Eiga o mimas artinya menonton film. Kalau kita ubah menjadi senka. Nah, maukah menonton film? Ya. Maukah Anda menonton film? Seperti itu. Ya. Jadi, kita coba lihat dulu. Saya mau menunjukkan lagi. Mungkin di keep aja dulu ya. Di skip. Saya mau menunjukkan ini lagi. Kita ke bagian bawah-bawah. Nah, ini dia. Hai.
Hiru gohan o tabemasu. Artinya makan siang. Makan siang artinya makan siang. Hiru gohan o tabemasen ka? Mau nggak makan siang? Maukah Anda makan siang? Ini mengajak seseorang untuk makan siang ya. Ya, nomor 1. Kohi o nomimasu. Oke. Kohi o nomimasu. Maka kita ubah menjadi kohi o nomimasen ka? Maka artinya maukah Anda minum kopi? Kemudian yang kedua, gorufu o shimasu. Menjadi gorufu o shimasen ka? Artinya maukah Anda pergi gorufu? Maukah Anda melakukan gorufu? Gorufu adalah golf. Ya, main golf, teman-teman. Jadi mau nggak main golf? Seperti itu. Di sini ada beberapa gambar juga. Ini A mengajak si B. Kemudian A mengajak si B. Ya. Oh, di bawahnya ada mimashou. Nah, ini kita harus tahu dulu. Jadi saya ingin balik ke sini lagi. Ke slide selanjutnya. Hai. Hai. Selanjutnya, kalau sebelumnya adalah masenka, selanjutnya adalah mashou. Ya, mashou yang artinya ayo, kui ya. Misalnya, tabemasu kita ubah menjadi tabemashou. Ya, masunya berubah menjadi mashou ya. Tabemasu, kalau yang tadi tabemasenka artinya maukah Anda? Ya, mengajak seperti itu ya. Kalau yang ini mengajaknya agak maksa. Ayo gitu aja ya. Seperti itu ya. Jadi tabemasu berubah menjadi tabemashou, artinya adalah ayo makan. Seperti itu. Lalu kemudian ikimashou yang artinya ayo pergi. Gampang sekali ya. Kalau gitu menonton mimas. Kita ubah ayo nonton mashou. Gampang sekali kan? Hai. Tinggal kita ubah ke mashou. Jadi saya ingin balik lagi, balik terus ya. Oke. Ke sini. Nah, di sini ada A mengundang si B. A ngajakin nonton film. Nah, ini sudah ada tulisannya contohnya di sini ya. Shumatsu ni issho ni eiga o mimasen ka? Kata si A. Kita artikan dulu ya. Eiga o mimasen ka? Maukah Anda menonton film bersama-sama pada akhir minggu, akhir pekan? Maukah Anda menonton film bersama-sama pada akhir pekan? Katanya si A. Dan si B menyetujuinya, teman-teman. Bagaimana kalau menyetujuinya? Bisa gunakan artinya hai. Sama ya. Hai, sama. Mimashou. Ayo, kita nonton. Seperti itu ya. Mau nggak Anda menonton film bersama-sama? Ya, ayo kita nonton. Kata si B. Seperti itu ya. Itu kalau ingin menyetujui bisa gunakan mimashou yang artinya ayo nonton. Mimashou. Atau teman-teman bisa juga menggunakan kata zehi. Nanti di slide akan saya tuliskan ya. Kalau di sini nggak bisa nulis. Zehi. Oke, kalau ingin menolak, teman-teman, di sini panjang sekali. Shumatsu ni eiga o mimasen ka? Mau nggak menonton film bersama-sama pada akhir pekan? Kata si B, zannen desu ga tsugo ga warui desu. Ini dia menolak, teman-teman. Ya, bisa teman-teman gunakan ini. Zannen desu ga tsugo ga warui desu. Artinya sayang sekali. Zannen artinya sayang sekali. Des tidak ada artinya ya. Zanen sayang sekali, ga tetapi tsugo ga warui desu. Tsugo artinya keadaan, ga partikel ga, dia tidak ada artinya dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya mau mengungkapkan keterangan kata sifat, maka menggunakan ga biasanya. Nanti kita akan pelajari, jadi nggak usah dipikirkan, ini dihafalkan saja. Zanen desu ga sayang sekali, tetapi keadaannya buruk.
gitu ya, atau maksudnya situasinya lagi nggak tepat nih, atau kondisinya lagi nggak tepat, waktunya lagi nggak tepat, seperti itu ya. Jadi mohon maaf. Kenapa teman-teman harus panjang seperti ini? Karena kita etikanya orang Jepang itu dia itu menghargai orang lain. Jadi ada orang lain itu kalau misalnya ngajak teman-teman, itu kalau ditolak tuh dia pasti malu kan. Kalau kita misalnya ngajak seseorang, udah semangat gitu, seseorangnya, "Duh sorry ya," gitu kan. Nah itu agak-agak malu gitu ya, kalau kita tiba-tiba ditolak gitu kan, ajakan kita. Nah jadi orang Jepang itu dia nggak langsung bilang enggak, tapi dia dia pakai alasan dulu, muter dulu kata-katanya gitu ya. Pokoknya dibikin halus mungkin agar yang ngajak itu tidak terlalu kecewa, seperti itu. Jadi saya mau balik dulu ke sini sambil saya tuliskan ya. Oke, yang ini teman-teman. Kalau misalnya diajak ya, tadi ya diajak, saya tuliskan di mana ya, di sini saja ya, saya tuliskan. Kalau misalnya oke, menyetujui, langsung aja dengan E. Bentuk masnya tadi, masho, bisa, ya kan? Atau ada juga yang kedua, E, zehi. Zehi itu artinya mau banget, seperti itu ya. Zehi, itu paling gampang. Zehi, itu bisa sekali. Nah, sekarang kalau misalnya enggak, ini banyak sebenarnya teman-teman. Selain zanen desu ga, sugo ga warui desu. Ini juga apa ya? Ini ada juga. Ya. Ini ada lagi yang lebih gampang dari sensei. Sumimasen, gampang ya. Sumimasen. Cotto aja. Itu bisa. Atau lebih sopan lagi. Ini sebenarnya sumimasen cotto ini masih kurang terlalu sopan gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Bisa gunakan cotto deh. Saya agak lupa. Bisa menggunakan misalnya ya, misal zanen desu ga sugo ga warui desu, ini juga bisa. Atau sumimasen, kondo. Misalnya kalau ngajaknya ikimas, maka kondo ikimasho, sasemasho, gunakan masho juga boleh. Kondo artinya lain kali. Ya, sebenarnya lebih panjang lebih baik, lebih panjang lebih enak gitu untuk percakapan dengan orang Jepang ya. Tapi untuk teman-teman yang masih pemula, mungkin paling gampang adalah sumimasen, cotto, gitu ya. Sumimasen, cotto, bisa. Atau sumimasen, kondo ikimasho, seperti itu ya. Ya, ini untuk menerima ikimasho, zehi. Kalau menolak, zanen desu ga sugo ga warui desu. Sumimasen, cotto. Sumimasen, kondo ikimasho. Seperti itu ya. Itu untuk menolak. Baik, banyak sekali sudah ya. Jadi sebelumnya masen kah, maukah, dan kemudian masho yang artinya ayo. Kemudian di sini ada cara menerima dan menolaknya. Kemudian ada lagi satu lagi teman-teman, yaitu mashoka. Agak berbeda dikit ya. Mashoka ini dia fungsinya adalah untuk meminta pendapat orang lain. Jadi ini dia mengajak orang lain untuk berpendapat. Misalnya tadi ngajak
pergi. Ayo kita, maaf. Misalnya ngajak makan. Ayo makan bakso. Bakso, A bilang. Bakso. Oh, tabe masenka? Ya, dan B bilang. Tabemasho. Ya, tabemasho. Terus si A nanya lagi. Enaknya makan di mana? Di mana? Doko? Doko de tabemasu ka? Bukan, tapi tabemashou ka. Nah, doko de tabemashou ka? Di mana nih enaknya kita makan? Nah, teman-teman. Bedanya dengan tabemasu ka, yang sebelumnya kan kita bisa bikin tabemasu ka ya. Doko de tabemasu ka itu dia cuma sekedar nanya makan di mana, kayak gitu aja ya. Bisa digunakan untuk kamu kemarin makan. Iya, makan. Makan apa? Makan bakso. Makan di mana? Makan di bakso dongkrak gitu misalnya ya. Nah, kalau yang ini beda. Yuk kita makan bakso. Nah, mau nggak kita makan bakso? Terus katanya si B, ayo makan. Enaknya kita makan di mana ya? Jadi tabemashou ka itu seperti mengundang seseorang untuk berpendapat. Maunya kamu makan bakso di mana? Seperti itu ya. Itu lebih cocok menggunakan tabemashou ka. Doko de tabemashou ka? Seperti itu ya. Nah, di sini dia itu gampang sekali teman-teman. Ciri-cirinya adalah memuat kata tanya. Ya, di sini seperti di sini. Itsu aimashou ka? Aimashou ka dari aimas bertemu. Itsu kapan? Kapan nih enaknya kita ketemu? Minasan, itsu aimashou ka? Kapan nih enaknya kita ketemu nih teman-teman? Nah, seperti itu ya, udah pada kangen semua ya, di rumah semua sih. Oke. Contoh yang kedua, doko de tabemashou ka? Oh, sama seperti yang saya buat sebelumnya ya. Doko de tabemashou ka? Enaknya kapan nih kita, enaknya di mana nih kita makan? Baik. Dare to hanashimashou ka? Hanashimasu ini adalah berbicara. Berbicara atau mengobrol. Mengobrol. Ya. Dare to hanashimashou ka? Kepada siapa enaknya kita ngobrol gitu ya. Mungkin ada saya sakit perut nih gitu kan. Wah, kalau sakit perut kayak gini enaknya ngobrol sama siapa ya? Seperti itu ya. Ini dia Mashoka ini untuk meminta pendapat dari orang lain. Mungkin kita bisa melihat latihannya dulu ya. Lagi di Japanese for Busy People ini ada teman-teman. Saya ke halaman halaman 171 ya. Misalnya ini yang bagian atas. Nani yo tabemashou ka? Enaknya kita makan apa nih? Kata si A. Tempura o tabemasen ka? Mau nggak kamu makan tempura? Oh, so shimashou. Yaudah, ayo kita lakukan seperti itu. So shimashou itu artinya melakukan sesuatu yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi intinya dia setuju. Dalam bahasa Indonesia mungkin setara dengan yaudah yuk kayak gitu aja, seperti itu saja. Kita lakukan seperti itu saja. Nah, ini bisa digunakan di sini ya. Yang di bawahnya, itsu aimashou ka? Enaknya kita, sebaiknya kita bertemu kapan? Kata si B. Ashita no 3 時はどうですか? Do artinya bagaimana. Bagaimana jika besok pada jam 3? So shimashou. Oke. Dan selanjutnya. Ini terlalu panjang, nggak usah deh kalau begitu ya. Hai, teman-teman. Di sini kita kembali ke PowerPoint. Ya, jadi kita sudah mempelajari tentang bentuk mengajak, yaitu masenka dan masho ya. Saya balik lagi. Masenka artinya maukah, yang masho artinya ayo, terus kemudian mashoka yang artinya
yang fungsinya adalah untuk meminta seseorang membuat keputusan atau memberikan pendapat. Jadi contoh misalnya sensei. Kasih contoh ya, A bilang, Ishoni eiga o mimasen ka? Nah, A nanya, maukah Anda menonton film bersama-sama? Kemudian si B bilang, mimashou, mimashou. Baik, ayo kita nonton. Si A nanya, dia kan cuma pengen ngajak nonton doang nih. Nah, dia masih nanya, enaknya di mana ya kita nontonnya? Di mana itu adalah doko de mimashouka. Maaf ya, saya lupa. Mimashouka, dia minta pendapat dari si B. Doko de mimashouka? B, Big Mall. D, mimasen ka? Ini dia nanya, maukah kamu menonton di Big Mall? Kata A, oke. So shimashou. Seperti itu ya. Jadi bisa buat kalimat percakapan seperti ini, teman-teman. Asal sudah tahu fungsi-fungsi dari masing-masing bentuk ya. Kalau mimasen ka itu mengajak maukah, mimashou artinya ayo, mimashouka itu ingin orang lain untuk memberikan pendapat. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada 2 gambar, teman-teman. 2 gambar ini akan kita kerjakan bersama-sama, kita keroyok sama-sama di Moodle ya. Jadi satu orang hanya boleh memberikan satu saja. Jadi nanti di Moodle ini akan ada gambar seperti ini. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, di sini kita coba sama-sama, kita belajar sama-sama, nanti kita diskusikan sama-sama ya. Jadi, teman-teman cepet-cepetan gitu ya di Moodle. Tulis di bawah gambar ini kalian tulis nomor 1. 1 kalimat saja. 1 itu ngapain sih? Oh, mau nggak makan pada hari Sabtu? Maukah makan bersama-sama pada hari Sabtu? Ya, jika di Moodle itu sudah ada yang ngepost nomor 1, ya, nanti selanjutnya, yang selanjutnya tidak usah menulis nomor 1 lagi. Tapi kalau misalnya menurut kalian nomor 1 salah, bolehlah kalian tulis nomor 1. Tapi sebaiknya langsung aja ke nomor 2. Nomor 2, dia bilang, seperti itu ya, hai, gitu. Ayo, nah, dia mau gitu ya. Jadi langsung yang nomor 2 langsung menjawab. Kemudian nomor 3, siapa itu nomor 3? Dia bilang, enaknya kita makan apa nih hari Sabtu nanti? Nah, itu. Langsung ya, jadi satu orang hanya meneruskan yang sebelumnya. Jadi cepet-cepetan, teman-teman. Jadi kalau misalnya udah ada teman yang nulis nomor 1, maka kalian tidak boleh nulis nomor 1. Nulisnya nomor 2, seperti itu ya. Kemudian nanti nomor 3. Di sini nanti ada dua gambar di dalam kelas itu nanti, di dalam Moodle itu nanti juga akan ada 2 gambar. Teman-teman boleh pilih yang gambar pertama yang ini atau gambar kedua yang ini. Jadi boleh yang mana saja. Nanti kalau misalnya sudah milih yang ini, jangan pilih yang satunya ya. Jangan pilih yang satunya. Pilih salah satu saja. Nanti kita akan diskusi. Semoga Moodle-nya lancar. Kalau nggak lancar, nanti kita akan pindah ke WhatsApp ya. Seperti itu. Nanti kita bikin sama-sama. Nanti sensei akan bilang, oh ini salah ini, nomor 1 salah, nomor 2 salah. Nah, silahkan baru setelah itu boleh teman-teman benarkan ya. Jadi kita cek apakah teman-teman paham atau tidak di Moodle.
Oke, sebelumnya saya mau jelaskan yang ini dulu ya. Nomor 1 itu dia ngajakin si cewek makan pada hari Sabtu. Terus si cewek bilang oke, dia mau. Terus si nomor 3 ini dia nanya lagi, makannya makan apa nih enaknya? Kemudian ceweknya nanya, mau nggak kalau makan sushi? Kata si cowok, wah boleh juga tuh. Gides nih. Nah, kemudian yang nomor 6, enaknya jam berapa nih? Kata si cowok. Katanya si cewek, bagaimana kalau jam 6 ya? Ini jam 6 teman-teman, jam 6. Oh ya sudah, kalau gitu kita lakukan seperti itu saja, kata si cowoknya. Kemudian cowoknya bilang lagi, sampai jumpa hari Sabtu, dan ceweknya bilang sampai jumpa. Baik, kemudian yang ini, ini juga ngajakin makan hari Sabtu. Si ceweknya senang nih, mau dia. Terus dia nanya, makan apa nih? Nah, ini sekarang ceweknya bilang, makan tempura. Oh, boleh juga tuh. Kalau gitu ketemu jam berapa nih kita ketemunya? Katanya si ceweknya, bagaimana kalau kita ketemu jam 5? Kata si cowok, oke. Terus kemudian cowoknya bilang, kalau gitu kita ketemu hari Sabtu ya, gitu ya. Kemudian ceweknya bilang, ya udah, sampai jumpa. Seperti itu. Jadi ini teman-teman harus melengkapi ini sama-sama. Semoga tidak ada kesulitan dan tidak ada kendala teknis juga ya. Baik, warimashita. Sampai di sini saja hari ini. Semoga paham. Tapi jika ada yang tidak dipahami, silahkan tanya langsung di grup WhatsApp kita. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nara Minasan.